Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jadi saya Taskia Sabrina dan rekan saya Ria Nuryanti akan menyampaikan materi tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian Isra Mi'raj. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan istilah Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj pada dasarnya adalah dua peristiwa yang berbeda. Hanya saja peristiwa Isra yang terjadi dalam satu malam dengan peristiwa Mi'raj. Namun, masyarakat sekitar menganggap sebagai peristiwa yang sama dengan menggabungkan dua kata yaitu Isra Mi'raj. Isra secara bahasa berasal dari kata saro yang bermakna di malam hari. Adapun secara istilah, Isra berarti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buruk dengan waktu yang relatif singkat. Sedangkan Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Adapun secara istilah Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit, yaitu langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha, yang secara harfiah berarti tumbuhan sidrah yang terlampaui. Materi selanjutnya yaitu konteks situasi terjadinya Isra Mi'raj. Yang A, persiapan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual. Maka sebelum peristiwa itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menyiapkan sebuah peristiwa spiritual terhadap kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun ke bumi, menghampiri Nabi Muhammad SAW. Dengan secepat kilat, ketiga malaikat perkasa itu langsung membawa Nabi Muhammad SAW ke sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah dengan penuh kesantunan dan kelembutan. Tak lama setelah itu, malaikat Mikail langsung membawakan wadah terbuat dari emas berisikan air Zam-Zam yang diminta oleh malaikat Jibril. Dengan penuh hikmah, malaikat Jibril membasuh hati dan dada Nabi Muhammad SAW menggunakan air Zam-Zam dalam wadah emas tersebut. Segumpal darah hitam ini adalah bagian setan darimu, ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Setelah itu, malaikat Jibril mengeluarkan wadah yang berisi iman dan hikmah. Malaikat Jibril menuangkan seluruh isi dalam wadah tersebut ke hati Nabi Muhammad SAW, sehingga ilmu, hikmah, ilmu yakin, dan Islam telah mengkristal dengan hati mulia Nabi Muhammad SAW. Yang B yaitu menuju Masjid Al-Aqsa, sementara Burak melesat menuju utara dengan melebarkan kedua sayapnya yang anggun meninggalkan kota Mekah. Dalam perjalanan ini, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW berziarah ke tempat-tempat bersejarah untuk sejenak melupakan keadaan Mekah yang tak terkendalikan. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW singgah sebentar ke sebuah tempat yang asri, subur dengan kebun-kebun kurma. Selama dalam perjalanan di atas punggung Burak dengan kecepatan tak terkira, Nabi Muhammad SAW menjumpai dan diperlihatkan aneka kejadian aneh dan mengerikan. Nabi Muhammad SAW menyaksikan secara gamblang orang-orang aneh dengan tingkah laku yang aneh pula. Mereka membentur-benturkan kepalanya ke sebuah batu besar. Secara ajaib, setiap kali kepala mereka pecah sepecah-pecahnya, ketika itu juga kepala itu langsung utuh kembali seperti sedia kala. Dan mereka membentur-benturkannya lagi seolah tak pernah merasa jera. Siapa orang-orang itu, wahai Jibril? Tanya Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya merasa berat mengerjakan sholat fardu, kata malaikat Jibril. Itu adalah gambaran azab yang akan ditanggung oleh orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban sholat, kata malaikat Jibril. Yang C yaitu perjalanan Mi'raj melintasi 7 langit. Malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah SAW sampai ke puncak Sidratul Muntaha, tingkatan di mana malaikat Jibril tak dapat melampauinya. Rasulullah SAW
Dan malaikat Jibril turun ke langit ketujuh dan bertemu Nabi Ibrahim kembali. Ucapan salam saling terlantun antara kedua nabi itu. Lantas malaikat Jibril turun membawa Rasulullah SAW ke langit ke-6. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, di sini Nabi Musa menyambut kedatangan Rasulullah dengan menanyai apa saja yang terjadi di dalam pertemuan rahasia dengan Tuhannya. Apa yang Tuhan wajibkan kepadamu serta umatmu, wahai Muhammad? Tanya Nabi Musa. Dia mewajibkan kepadaku serta umatku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan untukmu dan umatmu, sebab umatmu itu lemah, tak akan mampu melaksanakan kewajiban sholat sebanyak itu dalam sehari semalam. Umatmu justru lebih lemah dibandingkan Bani Israel, lebih lemah dalam sebuah segi, dari segi fisiknya, jasadnya, dan badannya, lebih dari jiwa dan hatinya, lebih lemah pendengaran dan penglihatannya. Saran Nabi Musa memberi pertimbangan. Mendapat saran dan kritik ini, Rasulullah SAW menolak ke malaikat Jibril meminta pendapat. Ya, itu benar. Jika engkau menghendaki, maka kembalilah ke Tuhan, kata malaikat Jibril memberi pendapat. Rasulullah SAW menerima saran itu dengan secepat kilat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatmu justru lebih lemah dibanding Bani Israel, lebih lemah dalam semua segi, lemah fisiknya, jasadnya, dan badannya, lebih dapuh jiwa dan hatinya, lebih lemah pendengaran dan penglihatannya. Saran Nabi Musa memberi pertimbangan. Mendapat saran dan kritik ini, Rasulullah menoleh ke Jibril. Iya, itu benar. Jika engkau menghendaki, maka kembalilah ke Tuhan, kata Jibril memberi pendapat. Rasulullah menerima saran itu dan secepat kilat kembali menghadap Allah. Ya Robbi, sesungguhnya umatku itu lemah, tak kuasa menunaikan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka ringankanlah beban umatku ya Robbi. Aku ringankan beban kepada mereka dengan mengurangi 5 sholat. Sabda Allah mengabulkan permohonan Rasulullah. Dari kewajiban sholat 50 kali menjadi 45 kali. Rasulullah kembali turun menemui Nabi Musa, melaporkan bahwa Allah telah mengabulkan permohonannya, mengurangi 5 sholat. Tetapi untuk kedua kalinya, Nabi Musa menanggapi dengan saran yang sama, meminta beliau untuk kembali menghadap Tuhan dengan memohon keringanan lagi. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan untukmu dan umatmu, sebab umatmu itu lemah, tak akan mampu melaksanakan kewajiban sholat sebanyak itu. Saran Nabi Musa lagi. Tanpa jeda lama, Rasulullah memutuskan kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi memikirkan umatnya, Rasulullah rela bolak-balik bersimpuh menghadap Allah dan meminta saran Nabi Musa untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi umat terkasihnya. Ketika bersimpuh menghadap Allah yang ke-9 kalinya itu, jumlah sholat yang diwajibkan sudah berkurang menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Di bawah singgasananya itu Rasulullah difirmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, sesungguhnya sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu menjaga sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umatnya supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat 5 waktu tersebut. Betapa besar cinta dan rindu Allah kepada kita sehingga kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Mempercayai, membenarkan, dan meyakini semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kurangnya materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.